Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nova Lailatul Rizkyah dan selamat datang di Study with Nova. Kali ini kita akan belajar tentang roadmap apa saja yang kalau misalnya kita ingin bekerja di bidang cloud gitu, baik itu cloud engineer atau sistem engineer, cloud system engineer atau support engineer atau yang sistem administrator atau yang terkait dengan hal itu ya teman-teman. Nah, setelah saya kurasi beberapa web yang menurut saya paling mendekati apa saja yang dikerjakan oleh seorang cloud engineer, DevOps engineer juga termasuk ya, masuk dalam bagian itu. Ada satu web, lebih tepatnya GitHub open source yang paling mendekati apa saja yang perlu dipelajari oleh seorang cloud engineer kayak gitu. Nah, Learn to Code adalah punya seseorang yang namanya by GPS. Orang tersebut kalau tidak salah tidak lulus dari kuliah, tapi dia belajar secara otodidak cloud computing dan dia membuat video bagaimana progres belajarnya di YouTube. Lalu sekarang dia menjadi seorang cloud engineer atau support engineer gitu di Microsoft dan pindah ke Amerika. Setahu saya itu dari Australia kalau tidak salah. Nah, karena ini merupakan hasil kurasi, bisa jadi yang menurut saya terbaik gitu. Jadi yang menurut saya paling mendekati apa yang dikerjakan oleh seorang cloud engineer kayak gitu ya teman-teman. Jadi ada beberapa web lain yang menurut saya ada yang lebih mendekati ke machine learning engineer atau ada juga yang lebih ke data analytics dan itu sangat berbeda dengan path yang dikerjakan oleh seorang cloud engineer. Jadi ini adalah hasil kurasi. Nah, kita bisa melihat ya apa saja sih yang bisa kita pelajari dari untuk menjadi seorang cloud engineer dan mau tidak mau selalu apapun yang kita pelajari di kehidupan gitu atau di pekerjaan selalu back to basic, back to fundamental gitu. Kita mau nggak mau harus belajar dari awal apa sih yang pertama-tama perlu dipelajari. Nah, Learn to Code. Jadi ini sudah bisa ada GitHub-nya ya. Jadi open source kalau misalnya teman-teman bisa mau menambah ini materinya juga bisa. Jadi dia bagi menjadi 5 fase aja. Gini kontributornya dari GPS yang ini ya. Get Vena, Cloud Advocate and YouTube. Sekarang uh, di Amerika. Nah, oke, kita langsung pelajari ya. Apa sih yang dipelajari di cloud? Yang pertama, itu apa ya sepertinya dia bilang bahwa dia ini original dari tweet yang itu bukan books. Ini gunanya untuk menyediakan outline skill apa saja yang didapat yang dia butuhkan untuk bekerja di bidang cloud computing. Di akhir kita akan harus memiliki technical knowledge atau ilmu-ilmu berkaitan dengan knowledge itu dengan rule yang sistem administrator, cloud support engineer atau cloud admin. Nah, oke, kita langsung masuk ke intinya ya. Jadi yang dibilang ada beberapa fase yang perlu dikerjakan gitu. Jadi yang ada yang pertama from zero exceptional gitu. Kita langsung yang ini coba dulu ya, starting from zero gitu. Jadi oke, ini opsional karena ini yang paling um, itu ya yang paling dasar banget. Nah, di sini teman-teman bisa lihat apa sih sebenarnya Linux gitu, apa sih itu juga networking, apa juga programming, apa juga cloud computing, dan itu apa dan apa yang dikerjakan oleh cloud engineer dan bagaimana menjadi cloud engineer kayak gitu. Jadi ini dia sudah bikin playlistnya dan semuanya gitu. Oke. Oke. Ada juga yang help desk interview pertanyaan-pertanyaan interview yang sudah dipelajari. Jadi itu sudah dikurasi. IT support tuh kerjanya ngapain aja kayak gitu ya teman-teman. Jadi karena saya nggak mau yang ini.
nih. Ini yang pertama kita langsung ke, sebenarnya kan ini kan ini cuman apa sih Linux itu, apa sih networking atau jaringan itu. Nah, kita langsung ke bagian pertama, itu Linux dan networking gitu. Oke, yang pertama, kira-kira berapa lama sih kita misalnya belajar tentang introduction to Linux command atau sama bash scripting, kira-kira kayak gitu. Jadi ini sudah dibikin itunya ya, resourcesnya ya. Oh iya, jadi ada yang Linux Basic Hacker. Oh enggak, kalau yang ini tidak gratis kayaknya. Ini enggak open source. Jadi bukan untuk hacker sebenarnya sih, karena memang nama bukunya Linux Basic for Hacker, itu namanya Linux Basic for Hacker ya, kalau tidak salah. Kayak gini tuh. Ini adalah buku yang sangat terkenal gitu teman-teman. Jadi ya buat dasar-dasar kita belajar tentang Linux Basic gitu. Terus kalau yang The Linux Command Line, ini bukunya kalau tidak salah gratis deh, The Linux Command Line ini. Nah, ini gratis, ada yang gratis juga, tapi mungkin itu ya, bukan yang di sini. Ada yang open source juga, tapi tidak terlalu menyenangkan gitunya ya tampilannya gitu. Ada juga Linux Journey, ada beberapa buku-buku. Nah, dalam mempelajari buku-buku ini gitu, kita tuh kan mungkin terlalu overwhelming atau terlalu banyak ya. Jadi ketika kita pelajari ya perlahan-lahan saja gitu. Jadi tidak langsung oke gitu. Harus belajarnya dengan sangat keras gitu. Jadi perlahan-lahan setiap hari cuman bisa CDLS gitu ya, CDLS, terus CD titik-titik atau itu kan kembali lagi. Terus mkdir tuh Mac directory kayak gitu ya. Kalau misalnya Linux base. Jadi mau gak mau kalau misalnya teman-teman OS-nya masih Windows gitu, disarankan untuk diubah ke Linux base, ke Linux Ubuntu atau ya teman-temannya gitu, karena kan bersifat OS. Jadi itu lebih menguntungkan teman-teman untuk kalau misalnya nanti path-nya mau ke Cloud Engineer, mau gak mau harus berteman dengan CLI ya. Kan kita gak, kalau misalnya di cloud computing tuh gak selalu bisa misalnya ya udah pakai konsol doang kayak gitu kan, di konsol AWS kayak gitu kan tidak selalu bisa menggunakan konsolnya gitu. Jadi harus terbiasa menggunakan AWS CLI-nya atau SDK, sama aja sih SDK ya. Oke. Jadi ini sudah dibikin Linux Basic for Hacker yang tadi bukunya ini. Bisa teman-teman dapatkan di marketplace. Terus Linux Command Line ini ada yang gratis kalau tidak salah di Linux Command Line, dan mungkin beberapa video nanti saya akan membahas tentang Linux Command Line gitu ya. Jadi satu persatu saya akan menceritakan tentang gimana sih cara makainya gitu. Yang ini ya karena ini gratis, ada juga yang lain, ada dan teman-temannya. Nah, dan kita langsung masuk. Kalau biar bisa gena tuh, bisa kalau belajarnya enak tuh biasanya based on project ya. Jadi gimana sih kalau misalnya menginstal sesuatu di Linux komputer gitu. Itu kan berbeda dengan cara kita menginstal di Windows. Kalau Windows itu kayak kita permainan yang sudah jadi aja gitu. Jadi kita tinggal beli udah jadi permainan itu. Sedangkan kalau misalnya Linux itu ibaratnya tuh Lego gitu. Jadi kita harus menyusunnya ulang gitu. Kalau error ya error semua ya. Itu adalah proses belajar. Nah, gimana sih cara nginstal sesuatu, terus setup LAM, terus ya deploy your own code gitu. Oh ini belum. Deploy sesuatu tuh maksudnya kita sudah bikin project terus deploy atau memasukkan itu ke dalam cloud-nya kita. Jadi ini ada Nextcloud. Kalau misalnya teman-teman pakai cloud yang lain, misalnya kayak AWS atau Alibaba, terus Microsoft Azure juga boleh sih. Terus convert file. Ini convert file bisa, kalau yang ini bisa pakai, tidak usah pakai AWS Lambda gitu biasanya. Misalnya convert file dari apa ke apa, biasanya tuh pakai Lambda, dan basicnya adalah bahasa pemrogramannya bisa dipilih kayak Python atau misalnya Node.js juga bisa, jadi basicnya itu.
Oke, nah ini kan ini sudah di yang paling sering dikerjakan misal CD itu buka, LS itu buka apa saja yang ada di dalam file itu, mkdir make directory artinya membuat folder, cp rm itu remove, terus located which find command gitu kan. Jadi mungkin harus dibiasakan untuk menggunakan ini. Terus kalau di dalam networking jangan lupa untuk OSI model gitu. OSI model tuh ada 7 si model ya, apa lapisan-lapisan apa saja yang berada di dalam OSI model. Kita ada 7 lapisan. Kalau misalnya teman-teman, jadi kalau misalnya di AWS cari ya OSI model, jadi ada beberapa bagian yang kalau misalnya di bidang di VPC atau virtual private ini OSI modelnya masuk ke dalam bagian mana gitu. Ini ya biar kebayang ada di apakah di application, ya apakah di presentation session transportnya tuh kayak gitu. Pelan-pelan aja sih soalnya nih benar-benar yang basic banget. Kalau yang networking ini apa juga IP address itu gimana sih cara membentuk alamat IP-nya itu kan kayak semacam alamat rumah ya, routing, switching, TCP/IP, TCP UDP, dan SNS, domain name, terus VPN tunneling, TLS SSL, terus base scriptingnya juga. Oke, kita lihat mana ya. Apa aja yang terkait Linux certification? Kalau misalnya teman-teman mungkin ingin yang lebih menantang, ingin mendapatkan sertifikat yang misalnya sudah dipelajari gitu. Jadi kan kalau misalnya belajar sendiri atau bikin project itu apa ya sebetulnya tidak terstandar gitu ibaratnya. Kalau misalnya kita mendapatkan sertifikat itu jauh lebih terstandar dan jauh lebih diakui misalnya gitu kan. Ada beberapa rekomendasi dan misalnya yang paling rendah itu Linux Foundation yang paling terkenal ya, Oracle, Red Hat, CompTIA Linux juga iya. Juga kalau mau Cisco certification dulu pernah juga yang networking gitu, ada juga Cisco certification. Kalau misalnya yang gratis bisa ikut di Digital Talent Scholarship, ada Cisco juga. Oke, yang kedua adalah sebenarnya ini yang pertama juga bisa programming fundamental. Gimana sih cara kita apply itu code? Jangan lupa untuk belajar nih Python kan. Ada juga yang populer JavaScript gitu. But you are beginner, jadi kalau misalnya beginner tuh mungkin disarankan untuk menggunakan Python gitu. Kenapa bahasa Python? Karena dia yang paling ramah untuk pemula gitu. Banyak free resource-nya juga ya karena komunitasnya kan sudah besar gitu sejak sekitar 2012 itu aslinya C++ sama Python itu kan barengan gitu ya populernya gitu. Waktu di kuliah dulu katanya dosennya antara disuruh menggunakan C++ atau Python, tapi waktu itu karena Python itu tidak cepat gitu ya memprosesnya, makanya dipilih menggunakan C++. Padahal Python semakin lama karena semakin banyak developer yang menggunakan atau mengembangkan, makanya Python itu bisa jauh lebih cepat dibanding zaman 10 tahun yang lalu gitu, 1 dekade yang lalu. Nah, jadi rekomendasinya menggunakan ya ini Python. Yang ini ada Visual Git and Git dan GitHub juga termasuk program with Python. Ada beberapa path yang bisa digunakan, ada Python Crash Course, Free Codecamp. Teman-teman bisa cek ya. Oh ya sama ini Git, ini yang beda. Git adalah version control yang teman-teman bisa upload misalnya sesuatu di situ dan kita bisa misalnya mengubah itu setiap perubahan yang disimpan di dalam Git itu akan ada gitu, akan tersimpan gitu Git itu. Jadi kita kan kalau misalnya sebagai seorang developer, kalau misalnya mengubah sesuatu itu ya ubah lagi gitu kan ya, dikit-dikit ini versi pertama, versi kedua, versi ketiga kayak gitu kan. Nah, Git itu memudahkan untuk teman-teman bisa menyimpan setiap perubahan yang terjadi di dalam setiap kodenya gitu. Meskipun itu cuma kodenya mengganti nama doang, ya itu aja Git intinya mah. Oke, ini ada project-project yang bisa dipelajari dan jangan lupa kalau misalnya bicara tentang programming ada variable, data type, comment function, OP ya, OOP. Yaitu list, model, dictionary, loops-nya juga gitu juga. Gimana bikin create repo lokal, sertifikasi. Oh ya, ini sertifikasi yang mau
dipakai. Terus fase ketiga adalah cloud fundamental. Nah yang ini biasanya kalau langsung menggunakan AWS. Nah ini ada yang AWS, ada yang Azure, ada yang multi platform biasanya ya, multi platform. Apa aja? Jadi satu aja dulu yang pelajari ya teman-teman, jangan pas langsung semuanya. Ya udah kalau AWS doang gitu, Azure doang. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita sudah belajar tentang AWS, pasti cepet banget tuh belajar GCP. Oh, ini mirip dengan AWS, sistemnya kayak gini gitu. Jadi hampir mirip intinya mah. AWS ya, GCP, Azure hampir mirip-mirip saja sebenarnya. Jadi ya satu dulu dipelajari baru nanti pindah gitu perlahan. Itu sarannya aja. Terus ini ada challenge-nya juga kalau misalnya teman-teman pengen bikin suatu project, ada free tier tuh beberapa layanan di AWS yang bersifat free gitu untuk 1 tahun. Kalau di GCP tuh kita dikasih dana kayak sekitar berapa sih $3 3.500.000 apa gitu ya untuk 1 tahun, dimana teman-teman bisa menggunakan resources di GCP. Gimana cara bikin setup billing alarm, best practice, apa artinya reliability, performance, efficiency, security, kapselnya ini tipe-tipenya AWS ya, ini bahasanya AWS. Pokoknya saya tuh kayak kebayang, oh iya ini bahasanya AWS sama bahasanya GCP itu agak ada yang berbeda, tapi sebenarnya mirip gitu. Terus gimana caranya bikin access permission, ini berarti masuk ke dalam IAM user atau IAM group. Tapi kalau bikin IAM antara di GCP, yang menarik ya, antara di GCP dan AWS itu beda. Kalau AWS itu melihatnya sebagai administrator gitu, tapi kalau GCP itu sebagai developer gitu. Jadi kalau sebagai developer dia tuh per project gitu teman-teman, organisasinya per project gitu, per project. Tapi kalau GCP AWS enggak, dia melihat itu sebagai kayak organisasi gitu ngelihatnya. Itu cuma pendekatan yang berbeda. Gimana caranya bikin alarm segala macam ya. Sertifikasi cloud practitioner gitu, saya sudah ini cloud practitioner iya sudah. Recommended untuk yang pertama kali belajar. Dan AWS apapun ya, terus langsung ke DevOps fundamental. Oh ya, ini tentang apa sih DevOps itu? Gimana sih version control system itu? CACD, continuous integration, continuous development dengan GitHub, terus CW Terraform ini langsung ya sudah pakai Docker dan Kubernetes. Oke, itu ya. Jadi ini ada project-project yang bisa teman-teman dapatkan dan juga sertifikasi yang mungkin teman-teman dapat, yaitu sertifikat DevOps Engineer. Kalau misalnya Microsoft DevOps Engineer Expert. Yang selanjutnya adalah Cloud Security Fundamental gitu. Yang paling agak susah juga karena berhubungan dengan security. Nah, ini ada beberapa platform yang bisa teman-teman pelajari. Yang konsep gimana sih? Oh ya, kalau sertifikasi ada AWS Certified Security Specialty ya teman-teman. Kayak gitu. Itu aja sih semuanya, ada fasenya. Ada project-project apa saja yang bisa dilakukan. Di tip resourcesnya tuh learning how to learn juga, gimana caranya belajar, gimana caranya untuk bisa belajar untuk sertifikasi, terus Pomodoro teknik yang kita sudah sering tahu, dan teman-teman yang lain. Itu resumenya, cloud engineer resumenya, terus ada tehnya, maksudnya gimana caranya berbicara, juga komunikasi publik juga dilatih. Itu aja teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik di bidang cloud engineer, system engineer, DevOps, ya hampir mirip ya, DevOps engineer juga termasuk. Jadi saya sarankan untuk bisa belajar dari resources yang sudah dikurasi oleh Ginpenasigus atau GPS ini ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya teman-teman merasa mendapatkan manfaat. Lalu jangan lupa kalau misalnya ada kritik dan saran, silakan di komentar dan like-nya. Terima kasih atas support dan dukungannya selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.